Suasana oratorium masih keos karena terjadinya pembantaian. Para jemaat berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sang Jin sangat bersyukur karena pendeta Byung Cheol datang. Pendeta Byung Cheol berkata, ini salahnya, oleh karena itu ia akan memperbaikinya. Tangannya menggenggam erat sebilah kapaknya. Dengan tekad yang kuat, pendeta Byung Cheol menerjang ke arah Seonwo tanpa adanya rasa takut sedikit pun. Sang Jin berteriak meminta pendeta Byung Cheol untuk segera berhenti karena itu berbahaya. Seonwo menggertakkan giginya karena kesal. Dengan cepat, salah satu tentakelnya menerjang ke arah pendeta Byung Cheol. Tentakel itu membanting pendeta Byung Cheol ke lantai cukup keras. Pendeta Byung Cheol mengeram kesakitan, namun ia tidak pantang menyerah. Meskipun seluruh badannya merasakan sakit, perlahan ia segera bangkit. Lalu ia mengatakan bahwa Seonwo bukanlah dewa. Seonwo bertanya kalau ia bukan dewa, bagaimana dengan orang-orang yang mereka bunbun selama ini? Orang-orang yang mereka bunbun dan yang ada di tempat ini, semua adalah manusia. Mereka mati dan hidup dengan alasan yang sama. Tugasnya di sini adalah untuk mengadili mereka, dan itu adalah bukti bahwa dirinya adalah dewa. Sebilah kapak berputar di udara, lalu kapak itu berhasil mengenai paha belakang Seonwo. Namun Seonwo tetap berdiri dengan tenang, sembari melihat ujung kapak yang menembus pahanya, seolah-olah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Pendeta Byung Cheol berkata, Seonwo hanya omong kosong, dia sekarang sedang membunbun orang yang tidak bersalah. Seonwo bukan dewa dan bukanlah apa-apa. Seonwo itu hanyalah monster. Seonwo hanya tersenyum lalu berkata, bukannya pendeta Byung Cheol sendiri yang membawanya ke sini, serta bertanya, bukannya ini yang pendeta Byung Cheol inginkan, mengadili para manusia. Tiba-tiba langkah kaki seseorang terdengar. Dengan gerakan yang cepat, detektif Lim berlari ke arah Seonwo, lalu meloncat tinggi ke atas. Tangannya menggenggam pipa besi bersiap menghantam Seonwo. Serangannya berhasil mengenai kepala Seonwo cukup keras. Meskipun darah menyembur dari kepalanya, Seonwo nampak santai berdiri tegak. Detektif Lim terkejut dengan Seonwo yang masih baik-baik saja setelah menerima serangannya. Detektif Lim bertanya pada Sang Jin dan kawan-kawan, kenapa mereka hanya diam saja? Tanpa bisa merespon, tentakel Seonwo menyerang Detektif Lim, hingga membuat Detektif Lim terhempas cukup keras ke lantai. Detektif Lim mengerang kesakitan di lantai. Seonwo berkata, ini semua lucu sekali, padahal mereka yang berisik memintanya untuk mengadili. Tapi begitu mereka merasa akan diadili, mereka bilang dirinya bukan dewa. Bukankah itu lucu? Tanyanya Seonwo pada mereka. Ujung tentakel mengarah pada Detektif Lim. Detektif Lim segera menyilangkan tangannya. Tiba-tiba di belakang Seonwo, Jiwon menodongkan pistolnya ke arah Seonwo. Kau tidak bisa jadi dewa, monster sialan. Seonwo hanya terdiam, tidak bisa mengelak. Jiwon bersiap menekan pelatuknya. Lalu segera terdengar suara tembakan pistol yang terdengar di seluruh oratorium. Para jemaat segera menoleh ke belakang, penasaran pada suara pistol tersebut. Seketika suasana hening, lalu Seonwo terjatuh tergeletak ke bawah lantai. Setelah melakukan itu, Jiwon mencoba mengatur nafasnya. Detektif Lim kaget mendengar suara tembakan pistol. Begitu juga dengan Sang Jin. Nafasnya terengah-engah, Jiwon berdiri di samping tubuh Seonwo yang sudah tergeletak. Lalu Jiwon tersenyum berkata bahwa semuanya, sebelum melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba tentakel menghantam keras tubuhnya. Jiwon terhempas cukup keras ke kursi para jemaat. Jiwon batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Tubuh Seonwo yang terbaring, perlahan tentakel-tentakelnya menggeliat, menandakan ia masih hidup. Perlahan lubang di kepalanya tertutup kembali, menggunakan regenerasinya yang cepat. Perlahan ia mencoba untuk bangkit berdiri. Saat sudah berdiri, ia terdiam sebentar. Perlahan namun pasti, gumpalan daging muncul. Seonwo mencoba regenerasi kembali lubang di kepalanya. Dengan muka yang berlumuran darah, Seonwo menoleh ke arah Jiwon, menyadari bahwa barusan adalah ulahnya. Jiwon mengerang kesakitan, darah menyembur dari pahanya karena tertusuk kayu. Perlahan Seonwo berjalan menghampiri Jiwon yang terluka. Seonwo berkata, bukannya ia sudah menyuruh Jiwon untuk diam saja. Sang Jin yang melihat itu segera berlari. Seonwo tahu bahwa Jiwon juga suka pengadilan. Oleh karena itu, ia akan mengadilinya terlebih dahulu. Segera Sang Jin mengambil pistol yang tergeletak. Lalu Sang Jin berteriak keras meminta Jiwon untuk menunduk. Mendengar itu, Seonwo menoleh ke belakang, sedangkan Jiwon segera menunduk. Di belakang, Sang Jin dengan cepat menembakkan peluru ke arah Seonwo. Sekali lagi Seonwo terkena peluru yang melubangi kepalanya. Sayangnya pistol itu kehabisan peluru. Segera Sang Jin berlari, meminta pendeta Byung Cheol untuk bawa Detektif Lim keluar. Ia meminta agar mereka pergi dari sini terlebih dahulu. Sang Jin segera menghampiri Jiwon, menanyakan bagaimana kondisinya. Karena Jiwon yang kesusahan berdiri, segera Sang Jin membopongnya. Sang Jin mengatakan mereka
semua harus pergi keluar sebelum Seonwo bangun kembali. Terlihat tubuh Seonwo yang barusan ditembak oleh Sang Jin tergeletak tergenang darah. Sang Jin, Jiwon, pendeta Byung Cheol, dan detektif Lim segera pergi keluar dari gereja tersebut. Dengan cepat, Seonwo berhasil sadar kembali. Gumpalan daging perlahan menutupi lubang bekas tembakan. Sorot matanya menatap tajam pada Sang Jin dan kawan-kawan. Pintu keluar oratorium terus digedor-gedor oleh para jemaat hingga akhirnya pintu keluar itu berhasil hancur. Para jemaat segera berlarian keluar, menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Pak Direktur yang santai duduk di kursinya, memerintahkan anak buahnya untuk memasang barikade. Pendeta Byung Cheol meminta detektif Lim untuk mengikutinya. Namun pandangan detektif Lim teralihkan pada Yunson. Di saat orang lain berlarian menyelamatkan dirinya masing-masing, Yunson tetap duduk sendirian di kursinya. Detektif Lim segera berlari menghampiri Yunson. Detektif bertanya apa kondisinya baik-baik saja, lalu ia meminta Yunson untuk pergi keluar bersama. Yunson tetap ngeyel ingin berada di sini. Karena tidak ada waktu, detektif Lim segera menggendongnya. Segera detektif Lim berlari, berjanji akan menjelaskannya jika situasi sudah aman. Yunson marah bertanya, apa yang detektif Lim lakukan? Ia meminta untuk dilepaskan karena ia ingin berada di sisi Dewa Geraham. Detektif Lim berlari, meminta pendeta Byung Cheol untuk menunjukkan jalannya. Sang Jin yang sedang membopong Jiwon terkejut. Di pintu keluar lain, semua jemaat memohon untuk bukakan pintunya. Di luar para penjaga berdiri di balik barikade. Meskipun kasihan tapi apa boleh buat karena Pak Direktur memerintahkan mereka untuk berjaga. Jiwon menunjukkan di sana, ada jalan khusus yang dilewati para eksekutif. Segera Sang Jin dan kawan-kawan menuju pintu tersebut, meninggalkan para jemaat yang dalam ketakutan. Sang Jin dan kawan-kawan akhirnya bisa berhasil keluar. Tiba-tiba mobil berjalan cepat ke arah mereka, lalu mobil itu berhenti. Yang ternyata itu adalah Profesor Eli. Ia meminta mereka semua untuk cepat naik. Segera mereka naik ke dalam mobil, lalu mobil itu segera menancapkan gas. Profesor Lee terkejut karena di depannya, para penjaga sudah memasang barikade. Sang Jin memerintahkan untuk tabrak saja. Karena tidak ada pilihan lain, Profesor Lee menyetujuinya. Segera ia menginjak pedal gas, mobil itu melaju kencang ke arah barikade. Penjaga yang kaget meminta mobil itu untuk segera berhenti. Karena takut para penjaga menyingkir, mobil terus melaju hingga merusak barikade. Akhirnya mereka bisa meninggalkan gereja abadi Woju. Profesor Lee melirik ke arah Jiwon. Ia bertanya apa kondisi Jiwon baik-baik saja. Karena khawatir, Sang Jin meminta profesor untuk pergi ke rumah sakit dulu. Namun, Jiwon menghentikan itu. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja. Karena jika Presiden Direktur Lee sudah ada di pihak monster itu, rumah sakit juga tidak aman. Profesor Lee bertanya, kalau begitu kita akan kemana? Jiwon mengetahui suatu tempat. Saluran radio mengabarkan, baru-baru ini ada desas-desus tentang penemuan makhluk aneh yang menyebar di seluruh negeri. Pihak kepolisian mengatakan bahwa akan ada sanksi berat bagi mereka yang menyebarkan informasi palsu. Kita beralih ke tempat gereja abadi Woju. Terlihat suasananya sangat mengerikan. Tubuh-tubuh para jemaat tergeletak tidak bernyawa. Darah tergenang di mana-mana. Mariam mengendus-endus salah satu jemaat. Seonwo yang berhasil meregenerasi lukanya kembali berdiri, lalu segera menghampiri Mariam. Ia melarang Mariam untuk memakannya, karena orang itu sudah mati. Ia mengajak Mariam untuk membersihkan diri. Mariam mengangguk menyetujui ajakan Seonwo. Singkat waktu malam tiba di tempat pabrik Palho Jawon. Api menyala membuat suasana dingin itu jadi lebih hangat, serta gelap menjadi sedikit terang. Sang Jin memberikan Jiwon secangkir teh hangat. Jiwon sangat berterima kasih pada Sang Jin. Sang Jin bertanya kondisi kaki Jiwon sekarang. Jiwon berkata, ia sudah lebih baik karena pendeta Byung Cheol sudah mengobatinya. Jiwon sangat kebingungan. Ia sama sekali tidak tahu harus bicara apa dan harus berpikir apa. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah yang kita lakukan sekarang ini benar? Ucap Jiwon yang sedang kebingungan. Sang Jin berkata, kita cuman pembun-bun. Kita bukannya sudah mengadili, tapi membun-bun orang tidak bersalah. Kita beralih ke tempat gereja abadi Woju. Pak Direktur mengetuk ruangan Dewa Geraham. Ia mengabarkan, sudah mengurung mereka semua di bawah tanah sesuai perintah Dewa Geraham. Seonwo duduk santai di kursinya, lalu berkata kerja bagus. Mendengar itu Pak Direktur sangat senang. Ia sangat berterima kasih pada Dewa Geraham. Tatapan Seonwo tertuju pada perkotaan, lalu ia menyeringai seolah-olah mempunyai rencana. Para jemaat menggedor-gedor pintu, memohon untuk biarkan mereka keluar. Ternyata para jemaat yang masih hidup telah dikurung oleh Pak Direktur di penjara bawah tanah. Raut wajah mereka terpancar ketakutan. Kita kembali ke tempat pabrik Palho Jawon. Apa benar selama ini kita sudah menyakiti orang-orang tidak bersalah? Tanyanya Jiwon. Pendeta Byung Cheol yang ada di sana mengiyakan itu. Ia menambahkan, kita tidak ada bedanya dengan iblis itu. Kita melayani dewa yang salah seumur hidup. Seenaknya menentukan pengadilan dan membun-bun orang-orang, yang membuat kita dengan
sendirinya perlahan menjadi iblis. Sang Jin terdiam mendengar perkataan pendeta Byung Cheol. Eunson tampak sudah tertidur lelap. Detektif Lim segera menyelimuti tubuh Eunson, khawatir ia akan kedinginan. Ia tersenyum menatap Eunson. Baginya Eunson sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Setelah itu, Detektif Lim pergi keluar menghampiri Sang Jin dan kawan-kawan. Ia memanggil Jiwon cewek brengsek. Ia bertanya Jiwon dapat benda ini di mana. Detektif Lim mengarahkan pistolnya pada Jiwon. Pistol ini, kau dapat dari mana? Tanyanya Detektif Lim sembari meninggikan suaranya. Jiwon berkata jujur bahwa pistol itu dari seorang polisi yang tewas. Ia meminta maaf pada Detektif Lim. Detektif Lim sangat kesal mendengar kata maaf yang terucap dari mulut Jiwon. Ia menjatuhkan pistolnya, lalu berjalan ke arah Jiwon. Tanpa memberi peringatan, ia segera melancarkan tamparan keras pada Jiwon. Jiwon hanya terdiam tidak dapat melawan. Hei, pembunbun sialan, kau beneran psikopat ya? Maaf, dasar cewek brengsek, kau tahu apa yang sudah kau perbuat? Tanyanya Detektif Lim pada Jiwon. Ia berkata bahwa Jiwon sudah membunbun orang tidak berdosa, tapi Jiwon hanya mengatakan kata maaf saja. Gara-gara agama sesat itu, gara-gara iman sialan Jiwon itu, orang-orang tidak bersalah mati. Sang Jin mencoba menenangkan Detektif Lim, namun itu membuatnya sangat marah. Ia meminta Sang Jin untuk tidak coba-coba memegangnya. Jiwon yang sedari tadi diam berkata, "Terus aku harus gimana lagi?" Tanyanya Jiwon pada Detektif Lim. Air mata mengalir membasahi pipinya. Jiwon juga tidak tahu bahwa ia menjadi orang sesat saat ia berniat mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Cuma gereja itu satu-satunya yang membantu dirinya. Tapi sial, memangnya aku tahu kalau itu gereja sesat? Tanyanya Jiwon sembari menangis. Jiwon melanjutkan bahwa seharusnya saat itu ia mendiskon umur. Kalau begitu pasti tidak ada gereja sesat sialan ini. Tidak ada dewa geraham bodoh dan iman sialan ini. Apa kau tahu? Sampai sekarang, saat ia membunbun begitu banyak orang atas nama pengadilan, ia tidak merasa bersalah sama sekali. Karena itu hal benar, dan ia melakukan hal yang benar. Tapi sejak ia tahu kalau ia salah, ia bisa mendengar suara semua orang yang selama ini ia bunbun. Rasanya kepalanya akan pecah karena rasa bersalah. Jiwon sangat bingung harus berbuat apa. Air mata mengalir deras ke pipinya. Sang Jin terdiam, merasakan hal yang sama dengan perasaan Jiwon. Pendeta Byung Cheol yang sedari tadi hanya memperhatikan, segera berdiri dari duduknya sembari mengatakan, "Kami akan membayar dosa kami." Ucapan Jiwon itu benar. Kami semua sudah menyembah dewa yang salah, jadi kami telah berdosa. Itu dosa yang tidak bisa diputarbalikkan. Makanya sudah pasti kami akan membayarnya. Tapi biarkanlah kami membunuh monster itu dengan tangan kami sendiri. Itu monster yang kami buat, jadi kami yang akan bertanggung jawab. Ucapnya Pendeta Byung Cheol. Detektif Lim bertanya, memangnya mereka akan membunuh monster itu dengan cara apa? Bagaimana mereka akan membunuh monster yang bangun kembali setelah kepalanya berlubang karena pistol? Di saat yang sama, Profesor Lee memberikan kabar pada mereka bahwa ada suatu berita luar biasa. Profesor Lee memberitahu bahwa ia menemukan video seru. Meskipun suasananya tidak enak, ia meminta mereka untuk melihatnya. Salah satu video sedang heboh di media sosial. Sepertinya muncul makhluk-makhluk yang mirip dengan dia. Ini adalah mutan yang berada di negara Meksiko, lalu ini mutan yang muncul di negara Jepang, lalu ini di negara Amerika, dan selain ini masih banyak lagi. Sang Jin tertegun setelah melihat itu, karena semuanya mirip dengan Seonwo saat dia pertama kali berubah. Profesor Lee mengatakan, ini bukti bahwa evolusi ini sedang terjadi bersamaan di seluruh dunia. Tapi yang paling penting bukan itu. Ini adalah salah satu video yang diambil di Amerika. Tiba-tiba monster menyerang ke mereka berdua. Tidak sengaja kaki monster itu menginjak api unggun. Lalu seketika api menjalar besar membakar monster itu dengan cepat. Segera video itu dihentikan. Profesor Libe bertanya, apa mereka melihatnya? Namun raut wajah mereka menandakan kebingungan. Profesor Lee menjelaskan bahwa monster ini hanya menginjak apinya saja, tapi seluruh tubuhnya terbakar. Apa mereka tahu artinya itu? Waktu monster itu masih menjadi kepompong, ia mengambil sedikit sampel biopsinya, dan setelah ia melakukan penelitian, ternyata lapisan kulit monster itu sebagian besar terdiri dari lemak. Monster itu begitu terkena api, dia tidak akan bisa dipadamkan dengan mudah, bahkan dia lebih mudah terbakar daripada batu bara. Sang Jin bertanya, apa benar makhluk itu mudah terbakar? Profesor Lee berkata, mungkin saja begitu, karena lapisan lemak mereka ada di bagian luar. Jadi mau terbakar di bagian manapun, tidak akan mudah dipadamkan. Karena sudah menemukan jawabannya, Sang Jin mengajak mereka untuk pergi membunuh monster itu. Jiwon bertanya bagaimana bisa mereka membakar monster itu. Mereka kan sudah lihat, dia akan berusaha membunbun mereka begitu mereka mendekatinya. Pendeta Byung Cheol berkata, pasti ada suatu cara. Menurut pendapat Profesor Lee, pasti ada alasan. Kenapa jumlah para mutan itu meningkat dengan pesat di seluruh
seluruh dunia. Sang Jin dan Detektif Lim bertanya-tanya apa maksudnya. Profesor Lee melanjutkan kalimatnya bahwa ini memang masih dugaan, tapi kalau melihat video itu saja, semua mutan itu adalah laki-laki. Ia bertanya apa Sang Jin ingat tentang cerita Bagal waktu itu. Kalau dugaannya benar, para mutan yang bermunculan saat ini muncul untuk melindungi mutan perempuan yang bisa berkembang biak. Bisa dibilang mereka seperti semut tentara yang melindungi seekor ratu. Jadi maksudmu, monster-monster itu akan datang melindungi ratunya ke tempat itu? Tanyanya Detektif Lim. Profesor Lee mengkonfirmasi hal itu. Seandainya mutan berhasil berkembang biak, ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Sang Jin mengajak mereka untuk segera berangkat karena ini bukan saatnya mereka begini. Mau dibakar atau dipukul sampai mati, pokoknya mereka harus ke sana. Beberapa waktu kemudian saat mereka bersiap, malam hari itu turun hujan salju. Pendeta Byung Cheol menyiapkan bom molotovnya. Jiwon sedang mempersiapkan senjatanya menggunakan tombak. Detektif Lim terdiam, menatap sepucuk pistol. Ia meminta maaf pada seniornya. Sebenarnya ia ingin segera membalaskan dendam seniornya. Tapi sepertinya ini bukan saat yang tepat. Kalau sudah membunuh para monster menjijikan itu, ia pasti akan membuat orang-orang ini membayar dosanya. Tunggulah sebentar sampai semuanya selesai, senior, ucapnya Detektif Lim. Selesai membuat banyak bom molotov, Sang Jin mengangkutnya ke dalam bagasi mobil. Sang Jin bertanya, apa ada yang ketinggalan? Pendeta Byung Cheol berkata, semuanya sudah beres. Mendengar itu, segera Sang Jin menutup pintu bagasinya. Sang Jin bertanya, apa Jiwon akan ikut pergi? Jiwon berkata, tentu saja ia harus pergi, karena ia juga punya tanggung jawab atas ini. Sang Jin khawatir, karena harusnya Jiwon menerima pengobatan dengan baik. Jiwon meminta Sang Jin untuk tidak khawatir, kalau masalah ini sudah beres, ia akan segera pergi ke rumah sakit. Detektif Lim bertanya apa semuanya sudah beres. Ia meminta mereka untuk segera naik. Sang Jin dan kawan-kawan sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Detektif Lim meminta mereka untuk pasang sabuk pengaman, karena mereka akan segera berangkat. Segera Detektif Lim menginjak pedal gasnya. Profesor Lee mengawasi mereka yang sudah pergi. Ia hanya berdoa, semoga semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian Yunson keluar. Menyadari Yunson sudah bangun, Profesor Lee bertanya apa benar namanya adalah Yunson. Karena suasana yang sepi, Yunson bertanya kemana mereka semua pergi. Profesor Lee bingung mau mengatakan apa. Mereka pergi untuk membunuh Dewa Graham kan? Tanyanya Yunson. Sebenarnya Yunson juga telah mengetahui semuanya. Dirasa Yunson sudah tahu semuanya. Profesor Lee mengkonfirmasi hal itu. Dengan nada lirih, Yunson bertanya, kalau begitu selama ini ibunya bukan diadili. Profesor Lee hanya terdiam tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah mengucapkan itu, Yunson menangis mengetahui bahwa selama ini ibunya dibunbun. Profesor Lee yang tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya bisa menenangkan Yunson yang menangis sesegukan. Dalam benaknya Sang Jin bertanya-tanya, memangnya ini tanggal berapa? Bukan, bulan apa ya? Kenapa turun salju? Selama ini kami mengejar apa sampai tidak tahu tanggal? Sang Jin tidak tahu apa yang ia percayai dan kenapa ia melakukan semua ini sampai sekarang. Tapi yang pasti, ada banyak orang yang dirugikan karena dirinya sendiri. Dan sekarang adalah saatnya ia memperbaiki itu. Di tempat gedung gereja abadi Woju, Seonwo menatap hujan salju di balik kaca gedung. Tak lama seseorang memberi kabar bahwa ia sudah membawakan 3 orang seperti yang Dewa Graham minta. Seonwo meminta orang itu untuk masuk. 3 orang jemaat masuk, air keringat membasahi tubuh mereka. Raut wajahnya memancarkan kesedihan serta ketakutan. Terlihat Mariam sedang duduk di kursinya, perutnya membesar, ia mendesah karena kesakitan. Segera ia melirik ke arah para jemaat. Sorot matanya tajam menatap jemaat yang datang, dirinya diliputi rasa kelaparan yang tidak tertahankan. Waktunya makan. Makanlah Mariam, ucapnya Seonwo. Mendengar itu Mariam segera memanjangkan lehernya. Kepalanya terbagi menjadi 3 bagian, disertai gigi-gigi tajam yang keluar dari mulutnya, bersiap untuk memakan para jemaat. Segera ia memakan salah satu jemaat, darah segar menyembur deras kemana-mana. Jemaat lain ketakutan melihat kejadian mengerikan tersebut. Di luar gedung gereja abadi Woju, Sang Jin, Jiwon, Pendeta Byung Cheol, Detektif Lim telah berhasil sampai. Sorot mata mereka dipenuhi tekad untuk mengakhiri ini semua. Kita dibawa kembali ke masa lalu. Terlihat Sang Jin sedang buang air kecil. Dirinya yang mabuk bergumam, sudah berapa banyak ia minum alkohol. Ia teringat dengan Seonwo yang harusnya berhenti minum. Apa dia terpaksa minum gara-gara anak lain? Saat Sang Jin kembali pandangannya teralihkan, seseorang yang kita panggil saja Udin, meninggikan suara meminta Seonwo untuk minum segelas saja. Ia bertanya apa minum segelas saja demi teman itu hal yang susah. Seonwo yang merasa tidak enak, berkata ia akan segera meminumnya. Udin berkata pada wanita di sebelah
sebelahnya, karena sudah ia bilang Seonwo akan meminumnya. Wanita itu merasa jijik. Ia bertanya apa Seonwo akan meminum itu. Seonwo memandang gelas itu, raut wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dalam minuman tersebut terdapat sisa-sisa makanan serta ulang yang menjijikan. Ia menelan ludah mencoba menguatkan dirinya. Seonwo mengangkat gelas, bermaksud untuk meneguk minuman menjijikan tersebut. Namun, dengan cepat, Sang Jin mengambil gelas yang akan diteguk oleh Seonwo. Lalu, Sang Jin melemparkan minuman itu tepat pada muka Udin. "Hei, dasar bajingan, kau merasa ini seru? Kalau mau minum, kau saja yang minum, sialan," ucapnya Sang Jin dengan tegas. Setelah itu Udin berdiri dari duduknya, raut wajahnya dipenuhi kemarahan. Ia berkata, "Apa-apaan kau brengsek, dasar sialan? Aku kan cuma lagi bercanda, kau mau mati ya?" Sang Jin yang tidak takut, meminta Udin untuk coba saja pukul dirinya. Lalu berkata, Udin berlagak, sok kuat gara-gara ada di depan cewek. Udin bertanya, apa Sang Jin sudah selesai berbicara? Dirasa situasi sedang memanas, wanita itu segera melerai perkelahian tersebut. Udin meminta wanita itu untuk melepaskannya. Ia bertanya apa Sang Jin meremehkannya. Setelah itu Sang Jin meminta Seonwo untuk pergi, karena ia jadi tidak nafsu untuk minum. Seonwo mengiyakan hal itu. Udin marah mengancam Sang Jin jika ia sampai berpapasan dengannya, Sang Jin beneran akan mati. Bagai Sang Jin, Seonwo adalah teman yang baik hati. Walaupun terkadang terlalu baik sampai seperti orang bodoh, tapi yang pasti dia adalah orang yang sangat baik. Tapi, kenapa dia berubah jadi seperti ini? Setelah selesai makan, Maryam terlihat mengerang karena kesakitan. Tubuhnya jadi semakin membesar, serta beberapa benjolan besar keluar dari perutnya. Ia yang mengalami sakit luar biasa melirik ke arah Seonwo. Seonwo meminta Maryam untuk tahan sedikit lagi, karena ini sudah hampir selesai. Sebentar lagi dunia mereka akan datang, lalu anak mereka akan menjadi manusia baru, dan naik ke puncak rantai makanan. Di dalam perut Maryam, bayi di dalamnya terus meronta-ronta, yang membuat Maryam semakin mengerang kesakitan. Di luar ruangan Seonwo, terdapat Pak Direktur yang duduk di depan pintu. Lilin-lilin dipasangkan di beberapa tempat layaknya sebuah ritual. Mendengar suatu erangan keras di dalam, ia sangat senang, karena itu pasti Dewa Graham. Di luar gereja abadi Woju, 2 orang penjaga terlihat menjaga pintu masuk. Pandangannya teralihkan pada semak-semak yang bergerak. Ia berkata pada rekannya, sepertinya ada sesuatu di balik semak-semak itu. Ia meminta rekannya untuk tunggu sebentar, karena ia akan mengeceknya. Segera ia berjalan ke arah suara berasal. Pendeta Byongcheol bersembunyi bersiap menjalankan aksinya. Tangannya menggenggam tongkat besi dengan erat. Dengan cepat, Pendeta Byongcheol segera melayangkan serangan pada penjaga tersebut. Tanpa bisa merespon, penjaga tersebut terkena serangan tepat pada wajahnya, yang seketika membuat penjaga tersebut tergeletak tidak sadarkan diri. Rekannya menyaksikan kejadian tersebut. Ia bersiap memegang senjatanya, bertanya siapa orang yang sudah menyerang rekannya. Tanpa bisa merespon, Detektif Lim segera berlari ke arah penjaga tersebut, lalu menguncinya. Penjaga tersebut mengerang mencoba melepaskan diri. Detektif Lim meminta penjaga tersebut untuk tidur sebentar karena dia tidak akan mati. Akhirnya penjaga tersebut tumbang tidak sadarkan diri. Detektif Lim memberikan isyarat pada Sang Jin dan kawan-kawan untuk segera keluar dari tempat persembunyian. Segera mereka masuk membuka pintu. Sang Jin berkata sebelum pergi ke tempat Seonwo, mereka harus mampir ke tempat lain sebentar. Jiwon bertanya apa maksudnya. Sang Jin memberitahu bahwa terdapat orang-orang yang ada di penjara bawah tanah, orang-orang yang tidak bersalah. Mendengar itu Jiwon menyetujuinya. Segera Sang Jin dan kawan-kawan berjalan ke arah penjara tersebut. Terlihat 2 orang penjaga tengah berjaga. Di dalam, orang-orang terus meminta untuk buka pintunya. Seorang penjaga bertanya pada rekannya, apa mereka harus membuka pintunya saja? Karena apa bedanya mereka dengan orang-orang yang di dalam? Jika mereka semua sudah mati, berikutnya pasti giliran mereka. Rekannya meminta untuk jangan berbicara yang tidak-tidak. Ia meminta rekannya tersebut untuk bersabar sebentar lagi. Kalau mereka cuma perlu berdiri, nanti katanya gaji mereka akan dinaikkan 3 kali lipat. Rekannya menghela nafas lalu mengatakan, sepertinya ini semua tidak benar. Di atas, Sang Jin dan kawan-kawan memperhatikan pembicaraan tersebut. Jiwon yang memiliki ide berkata, ia akan turun ke bawah. Sang Jin yang khawatir bertanya apa maksudnya. Jiwon berkata, orang-orang itu sedang goyah, sepertinya ia akan bisa membujuk mereka. Sang Jin terdiam mendengar ide Jiwon barusan. Saat 2 penjaga itu sedang dilanda kebingungan, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya. Segera mereka melirik ke arah suara tersebut. Jiwon turun menghampiri mereka berdua. Ia bertanya apa mereka berdua tahu siapa dirinya, serta alasan Jiwon kesini adalah untuk membicarakan sesuatu yang penting. Dengarlah baik-baik, gereja abadi Woju sekarang sudah hancur. Dewa Graham yang mereka kenal sudah tidak ada, dan hanya tersisa monster yang seperti iblis. Direktur Reli sudah terbuai oleh iblis itu. Apa kau tahu artinya itu? Artinya setelah orang-orang yang terperangkap di dalam, berikutnya adalah giliran mereka. Mereka cuma sedang menunggu giliran menjadi mangsa monster itu. Sekarang masih belum terlambat. Kaburlah
sebelum monster itu sadar. Di atas gedung gereja abadi Woju, Seonwo nampak melirik ke arah orang-orang yang sedang berlarian, bermaksud untuk meninggalkan gereja abadi Woju. Matanya menatap tajam, raut wajahnya menyiratkan kesal serta diliputi kemarahan. Sang Jin dan kawan-kawan pergi menaiki lift. Jiwon berkata menurut ucapan para pengawal, sepertinya dia sudah melarikan diri. Sang Jin bertanya apakah secepat itu. Detektif Lim heran, bagaimana mereka masih bisa bilang begitu setelah melihat monster itu. Monster-monster bajingan itu kan ada di luar akal sehat manusia. Pendeta Byung Cheol setuju, kalau kali ini mereka gagal, ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sang Jin berkata mereka harus berhasil, mereka harus masuk ke kamar itu dan menangkap Seonwo terlebih dulu. Walaupun tidak akan mudah kalau mereka yang menyerangnya duluan, mereka masih punya kemungkinan menang. Tapi kalau seandainya mereka kalah, bagaimanapun caranya paling tidak mereka harus membunuh monster Mariam. Sang Jin dan kawan-kawan terkejut saat pintu lift terbuka. Seonwo terlihat sedang menunggu, menyambut kedatangan mereka semua. Tentakel-tentakel menjulur keluar dari punggungnya, bersiap untuk menyerang Sang Jin dan kawan-kawan. Dengan raut wajah yang tersenyum, Seonwo menyapa mereka semua. Karena ini di luar rencananya, Sang Jin segera menekan pintu lift agar tertutup. Seonwo mengamati mereka yang akan menutup lift. Sang Jin yang tergesa-gesa terus menekan tombol lift berkali-kali. Cucuran air keringat membasahi tubuhnya. Sang Jin memohon agar pintu lift segera tertutup. Perlahan, Seonwo berjalan ke arah Sang Jin dan kawan-kawan. Pendeta Byung Cheol, Jiwon, dan Detektif Lim bercucuran keringat karena Seonwo berjalan mendekat. Untungnya perlahan pintu lift tertutup. Seonwo hanya tersenyum ke arah Sang Jin dan kawan-kawan. Saat pintu lift sudah tertutup rapat, Sang Jin terdiam bertanya-tanya kenapa Seonwo hanya diam saja. Tiba-tiba serangan mendadak dilancarkan oleh Seonwo. Tentakelnya menembus pintu lift. Tentakel tersebut melilit ke tubuh Sang Jin. Jiwon yang melihat itu tidak tinggal diam. Segera ia merogoh pemantik dari sakunya. Segera ia menyalakan pemantik tersebut ke tongkat besi yang sudah ia lumuri menggunakan bensin. Saat api sudah menyala, Jiwon segera melancarkan serangan pada tentakel tersebut. Tongkat api itu menembus ke tentakel Seonwo. Dengan cepat, api mulai membakar tentakel tersebut. Api itu dengan cepat menjalar ke arah Seonwo. Raut wajah Seonwo datar seolah-olah itu bukanlah ancaman baginya. Setelah melakukan itu pintu lift terbuka, Seonwo hanya terdiam meskipun salah satu tentakelnya terbakar api. Seonwo lalu mengatakan karena mudah terbakar, jadi mereka mau membunuhnya dengan api. Apa benar itu rencana mereka? Sang Jin terkejut karena Seonwo menyadari rencananya. Apa benar cuman itu saja? Cuman karena alasan itu kalian datang lagi ke sini? Karena kalian pikir bisa membunuhku dengan api? Tanyanya Seonwo pada mereka semua. Bom molotov sudah menyala di tangan pendeta Byung Cheol. Segera pendeta Byung Cheol melempar bom molotov tersebut ke arah Seonwo, berharap Seonwo mati terbakar. Bom molotov berputar di udara, mengarah pada Seonwo. Namun, dengan mudah Seonwo menepis serangan tersebut menggunakan tentakelnya. Tanpa merasa terancam, Seonwo bertanya apa mereka serius menggunakan rencana seperti ini. Iya dasar bajingan, kau pikir kamu kemari untuk bermain-main? Ucapnya Detektif Lim sembari berlari ke arah Seonwo. Seonwo hanya menghela nafas mendengar itu. Segera ia melancarkan serangan menggunakan tentakelnya, akan tetapi serangan tersebut dengan mudah dilewati Detektif Lim. Dengan penuh emosi, Detektif Lim segera berlari ke arah Seonwo, bermaksud untuk menyerang dengan tongkat apinya. Darah segar menyembur keluar, Seonwo menatap dingin ke arah Detektif Lim. Detektif Lim terdiam sebentar. Ternyata darah barusan adalah milik Detektif Lim. Tentakel Seonwo menembus tubuh Detektif Lim, hingga membuat darah segar menyembur kemana-mana. Detektif Lim hanya terdiam di udara, menyadari nyawanya akan berakhir. Kenapa aku membunuh orang-orang? Untuk mengadili? Atau cuma karena butuh nutrisi? Bukan. Jawabannya adalah karena kalian sangat rendah. Kalian manusia tidak punya alasan untuk membunuh semut kan? Cuma karena semut itu lebih lemah daripada kalian, jadi kalian bisa membunuhnya tanpa merasa bersalah kan? Aku juga sama. Kalian itu lebih lemah daripada aku, karena aku lebih berevolusi dari kalian. Dan anakku akan terlahir sebagai makhluk yang jauh lebih berevolusi lagi. Kalau begitu, bukannya itu wajar untuk membunuh kalian yang menghalanginya? Aku harus menangkap dan menyingkirkan semut yang mencoba untuk memanjat kakiku, kan? Ucap Seonwo kepada mereka semua. Detektif Lim yang muak mendengar yaping Seonwo berkata, itu semua hanya omong kosong. Seonwo itu cuma seorang monster yang kejam. Tangannya masih menggenggam bom molotov. Segera ia melempar ke arah Seonwo hingga membuat botol itu pecah. Sekujur tubuh Seonwo dibasahi bensin yang barusan Detektif Lim lemparkan ke arahnya. Detektif Lim berteriak meminta mereka untuk cepat bakar monster ini. Sang Jin menggertakkan giginya, dirasa tidak ada pilihan lain. Segera Sang Jin menyalakan pemantik di tangannya.
Di ruangan lain, Maryam terduduk di kursinya merasakan rasa sakit dalam perutnya. Segera pendeta Byung Cheol melemparkan bom molotovnya ke arah Seonwo. Bom molotov berputar di udara mengarah ke Seonwo. Namun, serangan itu mudah ditepis oleh tentakel Seonwo. Segera Seonwo melemparkan detektif Lim ke arah tembok. Detektif Lim mengerang kesakitan. Darah segar menyembur dari mulutnya. Pendeta Byung Cheol segera melumuri kapaknya lalu ia bakar. Segera ia berlari ke arah Seonwo bermaksud untuk menyerangnya. Seonwo nampak tenang menghadapi situasi itu. Pendeta Byung Cheol segera melompat ke udara, menggenggam erat sebilah kapaknya. Dengan tekad kuat, ia bermaksud menerjang ke arah Seonwo. Seonwo tidak bergeming sedikit pun. Segera ia menggunakan salah satu tentakelnya, bermaksud untuk menyerang pendeta Byung Cheol. Di saat yang sama, Jiwon berlari, bersiap melemparkan tongkat besi berapi ke arah tentakel Seonwo. Untungnya, sebelum tentakel tersebut mengenai pendeta Byung Cheol, lemparan Jiwon berhasil mengenai tentakel tersebut. Serangan pendeta Byung Cheol akhirnya berhasil. Tangan Seonwo terpotong oleh kapaknya pendeta Byung Cheol. Raut wajahnya menyiratkan rasa kesal pada mereka semua. Pendeta Byung Cheol terkejut dengan apa yang di depannya. Segera Seonwo melancarkan serangan cukup keras pada pendeta Byung Cheol, yang mengakibatkan pendeta Byung Cheol mengeluarkan darah dari mulutnya. Pendeta Byung Cheol tergeletak di lantai tidak bisa berbuat apa-apa. Terlihat raut wajah Seonwo sangat kesal pada mereka semua. Di saat yang sama, Sang Jin segera berlari menembus gejolak api. Tangannya menggenggam tongkat yang sudah berapi. Sorot matanya tajam mengarah pada Seonwo. Seonwo terkejut melihat Sang Jin yang berlari ke arahnya. Tangan Sang Jin menggenggam tongkat sangat kuat, berniat untuk menusuk Seonwo. Akhirnya serangan Sang Jin berhasil, tombak itu berhasil menembus tubuh Seonwo, yang seketika membuat tubuh Seonwo terbakar. Seonwo mengerang kesakitan karena terbakar oleh api. Segera Sang Jin mengambil kapak pendeta Byung Cheol, lalu segera memotong tentakel yang menahan pendeta Byung Cheol. Api semakin menjalar ke tubuh serta tentakel Seonwo, ia hanya bisa mengerang kesakitan. Sang Jin bertanya dengan kondisi pendeta Byung Cheol. Segera, Jiwon berlari ke depan. Sang Jin bertanya akan pergi kemana Jiwon. Jiwon berkata bahwa monster Maryam masih hidup. Ia meminta Sang Jin untuk menjaga pendeta Byung Cheol. Pintu kamar terbuka, Jiwon berhasil sampai ke ruangan Maryam. Terlihat Maryam sedang duduk di kursinya. Perlahan, Jiwon berjalan ke arahnya. Maryam bertanya kenapa mereka melakukan ini semua. Jiwon tertegun setelah mendengar itu. Maryam melanjutkan bahwa anaknya tidak bersalah, tapi kenapa mereka ingin membunuhnya. Ia memohon pada Jiwon apa bisa pergi. Ia berjanji Seonwo dan dirinya akan hidup tenang di suatu tempat. Ia terus memohon pada Jiwon untuk pergi dari sini. Di balik tembok, Pak Direktur melihat Jiwon yang sudah sampai. Tangannya membawa guci bersiap untuk menyerang Jiwon. Alasan Jiwon ingin membunuh Maryam karena Maryam adalah monster yang sudah membunuh manusia. Jiwon bersiap menyerang Maryam dengan tongkat besi yang sudah ia genggam erat. Pak Direktur tidak tinggal diam. Segera ia berlari bermaksud untuk menghentikan Jiwon. Tanpa memberi ampun, segera Jiwon menusuk Pak Direktur menggunakan tongkat besinya. Pak Direktur tersungkur ke lantai, menahan rasa sakit di perutnya. Jiwon tidak memperdulikan Pak Direktur yang mengerang kesakitan. Pak Direktur menahan langkah Jiwon. Ia meminta Jiwon untuk pergi dari tempat ini dan jangan mengganggu Dewa Geraham. Jiwon kesal melihat Pak Direktur yang masih belum menyerah. Tak lama, Jiwon dan pendeta Byung Cheol sampai ke ruangan tersebut. Maryam panik melihat mereka semua datang. Segera ia beranjak dari duduknya, bermaksud untuk pergi dari ruangan tersebut. Jiwon terkejut menyadari Maryam akan kabur. Maryam berlari ke arah kaca. Jiwon tidak tinggal diam, segera ia berlari, bermaksud untuk menghentikannya. Karena tidak ada pilihan lain, Maryam melompat dari atas gedung. Jiwon terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun terjatuh dari ketinggian, Maryam masih tetap hidup. Jiwon kesal karena Maryam berhasil lolos. Maryam mengerang kesakitan, nafasnya terengah, merasakan rasa sakit dari sekujur tubuhnya. Sang Jin bertanya apa monster Maryam mati. Jiwon hanya terdiam tanpa biasa mengatakan apapun. Meskipun merasakan rasa sakit yang cukup hebat, Maryam segera melanjutkan kaburnya. Sang Jin meminta mereka semua untuk cepat turun lalu membunuhnya, karena Maryam pasti tidak akan pergi jauh karena terluka. Jiwon setuju mendengar itu. Sang Jin bertanya dengan kondisi pendeta Byung Cheol. Karena monster Maryam kabur ke bawah, apa pendeta Byung Cheol bisa ikut ke sana? Pendeta Byung Cheol meminta untuk tidak mengkhawatirkannya. Sang Jin terkejut melihat apa yang ada di depannya. Di balik pintu, perlahan terlihat tangan Seonwo yang sudah terbakar api. Meskipun seluruh tubuhnya sudah terbakar api, tekad Seonwo masihlah kuat. Sang Jin dan kawan-kawan terkejut, tidak tahu harus berbuat apa untuk membunuh Seonwo. Di tempat lain, Yunson tengah membuat patung salju. Profesor Lee mengajak Yunson untuk makan karena mie-nya sudah matang. Dengan ceria Yunson mengiyakan itu. Profesor Lee bertanya apa Yunson sedari tadi sedang membuat boneka salju. Yunson mengiyakan itu. Ia bertanya, apa boneka saljunya bagus? Profesor Lee sedih karena Yunson tidak membuatkan patungnya.
Kita kembali ke tempat Sang Jin dan kawan-kawan. Meskipun api membakar seluruh tubuhnya, Seonwo tetap tidak mati. Sang Jin terkejut menyadari Seonwo masih hidup. Wajahnya yang sudah meleleh karena terbakar api, masih menatap tajam ke arah Sang Jin dan kawan-kawan. Di masa lalu saat Sang Jin dan Seonwo pergi meninggalkan Udin, Seonwo sangat berterima kasih pada Sang Jin. Terima kasih karena sudah marah untuknya. Sebenarnya ia juga ingin marah seperti Sang Jin, tapi dengan sifatnya ini, hal itu tidaklah mudah. Sang Jin menghela nafas setelah mendengar itu. Sang Jin bertanya, apa Seonwo tidak punya harga diri? Kalau orang-orang bodoh itu melakukan hal bodoh, Seonwo juga harus lakukan apa yang Seonwo mau. Jangan hanya diam saja. Seonwo tertegun setelah mendengar ucapan Sang Jin. Sang Jin juga mengerti, karena ia sudah berteman dengan Seonwo cukup lama. Lalu ia mengajak Seonwo pergi ke minimarket dan beli bir saja. Seonwo mengatakan ia yang akan traktir, karena ia baru saja dapat gaji kerja paruh waktu, jadi ia sudah punya uang. Gaji kerja paruh waktu? Dari bos yang waktu itu menipumu, kau baru dapat sekarang? Tanyanya Sang Jin. Seonwo mengiyakan itu, meskipun ia baru dapat setengah, tapi itu cukup untuk beli bir. Sang Jin yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Kita kembali ke masa sekarang. Sang Jin mencoba menyadarkan Seonwo untuk hentikan ini semua. Seonwo hanya diam, tidak mengatakan satu kata pun. Sang Jin berkata, sudah terlalu banyak orang yang mati karena kita, oleh karena itu hentikanlah sekarang. Sang Jin meminta Seonwo untuk melihat tubuhnya yang sudah meleleh terbakar oleh api. Tanpa memperdulikan perkataan Sang Jin, Seonwo berlari bermaksud menerjang ke arah Sang Jin. Seonwo mengerang kesakitan. Di sebuah minimarket, Sang Jin bertanya apa dari kecil Seonwo seperti itu. Seonwo bertanya apa maksudnya. Sang Jin mengatakan Seonwo tidak bisa mengeluh dan menolak saat dimintai tolong seseorang. Seonwo tertegun mendengar itu, lalu mengkonfirmasi hal itu. Kau juga pasti tidak pernah mengatakan apa yang ingin kau lakukan ke orang lain kan? Dan kau tidak pernah memberikan pendapatmu? Kamu mau minum bir apa? Tanyanya Sang Jin. Seonwo hanya bisa mengiyakan itu. Ia apa saja tidak apa-apa. Pilih saja apa yang Sang Jin mau. Sang Jin menghela nafas setelah mendengar itu. Sang Jin mengatakan, karena Seonwo yang beli, jadi pilihlah yang Seonwo mau minum, serta memberikan nasihat agar Seonwo hidup dengan melakukan apa yang dia mau. Karena Sang Jin akan keluar untuk merokok, ia meminta Seonwo untuk memilih sesukanya lalu menyusul keluar. Seonwo yang terbakar berlari ke arah Sang Jin. Sang Jin bersiap memegang tongkat besinya dengan erat. Sang Jin menggertakkan gigi, bermaksud untuk mengakhiri ini semua. Begitu juga dengan Seonwo, bermaksud mengakhiri Sang Jin dan kawan-kawan. Darah menyembur ke lantai, nafas Sang Jin terengah-engah. Seonwo menatap ke arah Sang Jin. Yang ternyata Sang Jin berhasil menusuk tubuh Seonwo menggunakan tongkat besinya. Untuk terakhir kalinya mereka berdua saling menatap satu sama lain, menyiratkan perpisahan di antara mereka berdua. Tubuh Seonwo terangkat ke atas tidak bisa berbuat apa-apa, karena tongkat besi Sang Jin yang berhasil menembus tubuhnya. Sang Jin santai menghisap sebatang rokoknya. Saat Seonwo keluar, Sang Jin bertanya Seonwo membeli apa. Seonwo memberitahu bahwa harganya 10.000 won untuk 4 kaleng. Oleh karena itu ia membeli ini. Sang Jin memanggil Seonwo bodoh karena membeli minuman yang tidak enak. Seonwo yang mendengar itu bermaksud untuk menukar kembali minumannya. Sang Jin hanya menghela nafas, lalu berkata, sudahlah minum saja minumannya Seonwo. Memang aku tidak bisa menyuruhmu apa-apa. Akhirnya, Seonwo tergeletak ke lantai tidak bernyawa. Sang Jin terengah-engah setelah melakukan hal itu. Akhirnya semuanya jadi begini. Padahal Seonwo itu teman yang baik. Kalau dari awal kita tidak melakukan hal ini, apakah sekarang hasilnya akan berbeda? Ia tahu tidak ada gunanya ia menyesal sekarang. Kita sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa diputarbalikkan. Dan setidaknya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tanggung jawab itu harus dilakukan dengan menghentikan pengembangbiakan monster itu. Apapun yang terjadi harus dihentikan. Pemerintah telah mengabarkan adanya darurat. Saat ini di seluruh dunia telah muncul makhluk asing yang aneh. Dengan ini telah dinyatakan keadaan darurat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Korea Pasal 77. Para warga diharapkan mengungsi ke tempat pengungsian darurat terdekat. Saya ulangi lagi. Pemerintah telah mengabarkan adanya darurat. Saat ini di seluruh dunia telah muncul makhluk asing yang aneh. Dengan ini telah dinyatakan keadaan darurat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Korea Pasal 77. Para warga diharapkan mengungsi ke tempat pengungsian darurat terdekat. Saya ulangi lagi. Pemerintah telah mengabarkan adanya darurat. Saat ini di seluruh dunia telah muncul makhluk asing yang aneh. Dengan ini telah dinyatakan keadaan darurat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Korea Pasal 77. Para warga diharapkan mengungsi ke tempat pengungsian darurat terdekat. Di dalam hutan yang dipenuhi pohon-pohon rindang, disertai salju, Sang Jin dan kawan-kawan terus menelusuri jejak Maryam. Sang Jin dan kawan-kawan terkejut saat menemukan tubuh Maryam. Tubuh Maryam menyender tidak bernyawa ke pohon. Perutnya menganga menandakan bayinya telah lahir ke dunia ini.
Sang Jin terkejut melihat itu. Lalu ia melirik ke jejak bayi itu pergi. Mungkin selamanya ia tidak akan pernah bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Tapi walaupun begitu, ia tidak bisa tinggal diam saja. Ia sudah kehilangan temannya dan dirinya sendiri. Terlihat kota sudah hancur, terjadi keributan di mana-mana, gedung-gedung terbakar, menandakan para mutan sudah semakin banyak menunjukkan dirinya ke publik. Sang Jin membulatkan tekadnya. Yang bisa ia lakukan, dimanapun dia berada, ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri.